Hari ini kita bahas mengenai peran vital ginjal dalam kesehatan tubuh. Oke? Nah, teman-teman, saya mau tanya deh sama Anda. Ginjal itu posisinya di mana? Ayo, silakan chat. Ginjal itu posisi di mana? Ya, si Sando. Oke, yang lain mana nih? Ayo, ginjal Anda itu ada di mana? Ada di jidat, ada di tangan, atau ada di perut, atau ada di paha, atau di mana? Ayo, ginjal itu ada di mana? Ini kok nggak ada yang jawab sih? Cuman Sando doang yang jawab, ya. Kayaknya mungkin yang lain tuh mungkin ngerasa tuh, nggak penting Pak ginjal, ya. Yang penting duit. Ginjal Anda rusak juga duitnya habis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ginjal itu posisinya teman-teman itu ada di mana? Ada di bawah tulang rusuk. Ya, tahu teman-teman? Teman-teman tahu nggak tulang rusuk? Ya, kan ada tulang apa? Ada tulang tulang belakang, ya. Ada juga tulang apa? Tulang sumsum, ya. Ada juga tulang belikat, ada juga tulang ekor. Nah, ini ginjal itu tuh posisinya tuh ada di bawah tulang rusuk. Di bawah itu di belakang. Oke. Makanya sebenarnya kalau Anda sering duduk, ya, itu sebenarnya memperberat kerja ginjal sebenarnya. Jadi saran saya adalah ketika Anda duduk lama itu harus banyak minum, ya. Jadi jangan Anda kira kalau Anda nggak banyak gerak itu minumnya kurang. Salah. Justru kalau Anda banyak duduk, Anda juga harus banyak minum. Jadi mau Anda banyak duduk mau Anda banyak gerak, itu minum itu harus tercukupi, teman-teman. Ya, kalau Anda kurang minum, nah itu efeknya salah satunya itu adalah ke ginjal, ya. Nah, ukuran ginjal itu kurang lebih teman-teman ya, tergantung tinggi badan, tergantung berat badan. Ya, ukuran ginjal itu kurang lebih satu kepal, ya, satu kepal tangan. Berarti ginjal kita kan ada, ginjal kita tuh ada dua, yang normal tuh ada dua, ya, kiri dan kanan. Ini kurang lebih ukurannya satu kepal begini, satu kepal tangan, teman-teman. Oke, ini ginjal itu kalau kalau Anda beli ya, misalkan ada orang yang masalah sama ginjal, itu sampai orang mau beli ginjal itu harganya mahal loh, ya bisa sampai miliaran teman-teman. Maka dari itu buat Anda yang ginjalnya nggak ada masalah, ginjal Anda sehat, Anda harus jaga ginjal Anda terus atau tetap sehat teman-teman. Jangan sampai udah udah bermasalah baru Anda beresin. Nah, kadang-kadang suka telat, kadang-kadang suka bisa nggak balik normal, ya. Ya, tapi untung ada produk LWG bisa ngebantu. Oke. Nah, terus fungsi ginjal itu untuk apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Fungsi ginjal itu untuk apa? Ayo, bisa bantu jawab nggak? Fungsi ginjal itu untuk apa? Fungsi ginjal untuk apa? Oke, fungsi ginjal betul, Sando. Ya, fungsi ginjal itu adalah untuk menyaring racun. Ya, jadi kita kalau konsumsi obat, ya, atau jangan obat dulu lah. Kita konsumsi makanan. Makan itu kan kita nggak tahu ya, di dalamnya itu ada kandungan apa ya. Bisa jadi ada kandungan kimia dengan kadar tertentu, atau juga bisa jadi Anda minum nih, minum air yang berwarna atau air yang ada rasa. Nah, itu bisa jadi itu kan pasti ada campuran kimianya. Nah, yang menyaring air air minum Anda yang berwarna, ya, warnanya merah, hitam gitu ya, warnanya kuning, sama ada rasa manis-manisnya, itu kan pasti ada campuran kimia. Nah, yang menyaring air minum Anda yang berwarna itu adalah ginjal, teman-teman. Jadi kalau Anda kebanyakan ya konsumsi yang banyak mengandung kimia, maka kerja ginjal itu makin berat. Ketika kerja ginjal itu makin berat, maka resiko terjadi kerusakan ginjal itu lebih besar. Ya, jadi bukan hanya orang tua aja yang ngalamin ginjalnya udah bermasalah. Anak muda sekarang banyak kok.
Oke. Terus apa lagi? Fungsi ginjal. Selain untuk menyaring racun, apa lagi teman-teman? Ayo, Sando bisa, Sando? Selain dia menyaring racun, dia juga menyaring yang namanya kadar garam, ya, dan juga menyaring yang namanya kotoran-kotoran atau limbah-limbah. Pokoknya apapun yang kita makan, semakin tidak sehat, maka kerja ginjal itu semakin berat. Gitu. Kalau masih muda sih nggak berasa. Kalau udah tua, itu biasanya, makanya ada orang tuh yang bilang begini, aduh kok pinggang gue suka sakit ya. Nah itu belum tentu tuh. Tulang Anda yang bermasalah, tulang di pinggang Anda tuh bermasalah belum tentu. Bisa jadi ginjal Anda loh. Gitu. Oke. Nah, apalagi selain itu? Coba teman-teman, apalagi? Nah, juga benar, memproduksi sel darah merah. Jadi hati-hati, ginjal kalau sudah rusak, itu bisa mengakibatkan resiko kematian juga, teman-teman. Jadi kayak mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lalu, saya tuh ada pernah bikin event, itu di tempat panti jompo. Ya, nah ini panti jomponya ini panti jompo yang kelas elit. Ya, di situ kita bikin event, pajang produk. Salah satunya adalah namanya Hydrogen Fountain. Itu ada kakek-kakek ya, kakek-kakek ngelihat brosur sama produk Hydrogen Fountain. Dia nanya, ini fungsinya buat apa? Akhirnya ya, tim LWG jelasin, ini. Nah, akhirnya kan saya datang, terus saya tanya, Bapak ada masalahnya apa, Pak? Oh, ini bukan buat saya, ini buat istri saya. Oke, istri Bapak kenapa? Istri saya tuh sekarang udah cuci darah, dia bilang begitu. Oh, emang penyebabnya apa bisa sampai cuci darah? Awalnya itu gara-gara infeksi di saluran kencingnya dia. Ya, jadi istrinya itu ada infeksi di saluran kencing. Jadi efeknya itu kalau kencing itu suka apa namanya ya? Suka anyang-anyangan, tau nggak? Anyang-anyangan. Teman-teman tahu nggak anyang-anyangan? Jadi kalau mau kencing gitu ya, itu nggak tuntas. Ntar nggak lama kencing lagi, ntar nggak lama kencing lagi gitu loh. Nah, singkat cerita istrinya itu ya udahlah karena ini masalahnya cuma anjang-anjangan doang, pikir biasa gitu ya. Ternyata itu ada infeksi bakteri yang masuk ke dalam saluran kemihnya dia. Nah, bakteri tersebut ternyata itu menjalar, ya, menjalar masuk ke ginjal dan akhirnya ngerusak ginjal, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai dia dicuci darah. Nah, kemarin saya dengar kabar, saya kan udah tawarin segala macam, dia bilang mau konsultasi ke dokter dulu lah, bla 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 lah, biasa lah ya. Kemarin dapat kabar istrinya sudah meninggal, gitu. Ya gitu teman-teman ya. Jadi cuci darah itu tuh bisa memperpanjang, tergantung kondisi tubuhnya dia juga, gitu. Jadi fungsi ginjal itu ini sebenarnya sangat vital. Jadi selain Anda jaga jantung, Anda jaga paru-paru, Anda jaga pankreas, ginjal ini sangat penting, teman-teman. Ya. Apalagi fungsi ginjal? Ya, apalagi teman-teman, fungsi ginjal. Kita belajar yuk. Ini teman-teman semua nih ya yang ikut, yang hadir pada Zoom malam hari ini, pasti Anda punya ginjal gitu loh. Ya, kita belajar nih ya bagaimana ginjal Anda tuh tetap sehat gitu. Ya. Saya punya saudara saya ini, paman saya itu punya istri, tinggalnya di Papua, Irian Jaya, sanalah daerah timur sana. Istrinya itu ada masalah sama ginjal, akhirnya dia transplantasi ginjal. Ya, dia cari ginjal cangkok itu ngambil dari China. Itu bayarnya aja satu ginjal itu 1,5 M. Ya. Entah kenapa tetap aja meninggal gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ginjal ini sangat penting ya, salah satu organ vital kita. Oke. Yang pertama, dia fungsinya ginjal adalah menyaring dan membuang limbah. Yang kedua, mengendalikan keseimbangan air.
Jadi sebenarnya teman-teman, ini kalau kita ngomongin mengendalikan keseimbangan air, teman-teman kalau Anda kurang minum ya ini kita belum bicara hidrogen ya, baru minum aja. Kalau Anda kurang minum, itu sebenarnya itu juga eh, bisa merusak yang namanya ginjal. Ginjal itu butuh air yang cukup ya. Jadi jangan sampai Anda tuh kekurangan air. Saya tahu mungkin di antara Anda tuh kalau saya ketemu prospek segala macam, kadang-kadang tuh ada prospek yang saya nggak suka minum Pak, gitu. Waktu itu saya pernah ketemu tuh, nggak suka minum air putih, bayangkan. Sukanya apa? Minumnya yang manis-manis, kayak soft drink lah, kayak soda lah, kayak yang teh teh kemasan yang manis-manis gitu. Selalu begitu. Dan saya lihat orangnya, mukanya itu lebih tua daripada usia KTP-nya dia. Nah, begitu tuh efeknya ya. Itu baru lihat dari luarnya aja, belum lihat di dalam. Ternyata dia ada diabetes. Gitu ya. Tadi si Sando juga udah bilang, ya, mengatur sel darah merah. Oke. Sel darah merah kan sel darah itu kan ada yang merah, ada yang putih, ya. Dan ginjal itu juga mengatur tekanan darah. Oke. Jadi kalau tekanan darah Anda tinggi, namanya hipertensi, ya, itu yang paling dirusak itu adalah ginjal Anda. Ginjal Anda itu paling rusak. Makanya orang yang hipertensi biasanya kalau dia ke dokter ya, pasti dikasih obat. Nah, obatnya itu kan pasti 100% kimia. Tekanan darahnya sih bisa normal, tapi kimia Anda itu kena efek ke ginjal Anda setiap hari, bahkan bisa bertahun-tahun, bahkan bisa selamanya. Oke? Nah, dari sini paham teman-teman? Ada yang mau nanya? Ya, itu tuh minuman buat ginjal cepat rusak. Iya, betul ya. Nah, itu kita bicara apa itu ginjal. Tadi saya sudah jelaskan. Terus fungsi ginjal itu apa, ya. Nah, terus penyebab ginjal itu bisa rusak itu kenapa? Penyebab ginjal itu bisa rusak. Pertama, ya, diabetes. Diabetes, tahu diabetes di Indonesia nomor 4 atau 5 penderita diabetes paling banyak di dunia. Jadi kalau orang yang sudah ada diabetes, potensi ginjalnya rusak itu jauh lebih besar. Maka dari itu, ya, jangan sampai Anda kena diabetes. Caranya bagaimana? Ya, stop atau kurangin yang manis-manis. Ya, jaga pola makan. Plus udah pasti pakai hydrogen fonten, pakai CG dan segala macam. Ya, ini diabetes. Orang yang kena ginjal, bahkan sampai cuci darah atau gagal ginjal kronis, itu semakin tinggi, semakin banyak setiap tahunnya. Makanya berapa tahun lalu itu ada dokter itu yang ngajakin saya kerjasama, ya, buka tempat cuci darah buat ginjal waktu itu. Tapi sempat saya nggak terlalu ngurusin ya. Waktu itu ada yang nawarin saya, dokter, Pak mau nggak kita kerjasama nih Pak, bikin tempat cuci darah buat ginjal gitu. Waktu itu saya nggak ngikutin gitu, karena ya saya dapat informasinya dia bilang ini orang yang cuci darah itu semakin banyak Pak, gitu. Jadi banyak tuh rumah sakit yang menyediakan tempat cuci darah itu tuh harus ngantri orang-orangnya. Nah, nanti bisa tanya saya sama Sando ya. Ini Sando ada testimoni hari ini. Nah, itu diabetes ya teman-teman ya. Maka dari itu Anda harus stop atau kurangin yang manis-manis ya. Kurangin juga yang tebal. Oke. Terus yang kedua, tekanan darah Anda harus usahakan normal. Ya, jangan tinggi yang tadi gue bilang. Ya, jangan tinggi atau namanya hipertensi. Ketika Anda mengalami hipertensi, ginjal Anda yang kena. Ya, itu kalau sebulan. Kalau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama rusak ginjal Anda. Ya. Nah, terus penyebab ginjal rusak apalagi?
adanya virus atau bakteri, teman-teman. Ya, dari makanan, oke, atau dari yang tadi aku bilang di awal ada testimoni infeksi saluran kencing, itu dia masuk ke dalam dari saluran kencing itu masuk sampai ke ginjal Anda, gitu ya. Nah, selain itu penyebab orang ginjalnya bermasalah itu karena obat-obatan dan banyak konsumsi zat-zat kimia, teman-teman. Itu ya. Sekarang nih polusi udara, itu aja udah radikal bebas banyak masuk. Oke. Asap knalpot. Terus apalagi dari makanan, kita orang Indonesia suka cari makanan yang enak daripada yang sehat. Enak belum tentu sehat, yang sehat belum tentu enak. Ya, obat-obatan juga sama. Ya, kalau saya dan keluarga saya, obat itu adalah pilihan terakhir. Ya, kalau keluarga saya atau keluarga saya memang udah mulai ada gejala-gejala kayak mau sakit gitu ya, usahakan tuh kalau bisa sembuhnya tuh tanpa obat gitu. Usahakan di awal. Ya kan, karena saya dan keluarga saya kan sudah bertahun-tahun pakai produk LWG. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat walafiat sih sampai sekarang ya. Dan semoga bisa sampai seterusnya. Gitu. Nah, biasanya teman-teman, kalau Anda merasa pinggang Anda sakit, itu ciri-cirinya ya. Pinggang Anda sakit atau di bawah dekat ginjal itu kan di belakang ya. Biasanya di pinggang Anda suka sakit, atau mungkin ini ciri-cirinya ya kalau ginjal bermasalah ya. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Nah, tanda-tanda teman-teman harus tahu juga. Tanda-tanda kalau ginjal itu ada masalah. Ini ciri-cirinya ya. Pertama, suka mual. Ya, bukan hamil ya. Gampang mual. Jadi makan apa gampang mual, atau mungkin kayak lagi kena angin apa gampang mual. Nah, kalau Anda punya tanda-tanda seperti itu, gampang mual, perut tuh kayaknya bawaannya nggak enak, itu belum tentu lambung. Bisa jadi itu ginjal, teman-teman. Ya, ginjal itu udah ada masalah tuh. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, orangnya itu gampang gampang capek. Ya, dikit-dikit capek, dikit-dikit lemes. Nah, itu bisa jadi tuh ciri-ciri ginjal tuh bermasalah. Ya, oke. Terus yang ketiga, eh, agak susah untuk bernafas dengan normal. Ya, belum tentu itu karena infeksi saluran pernapasan akut, belum tentu. Bisa jadi itu ginjal. Lucu ya, ya. Ginjal bermasalah, tapi bisa ke pernafasan. Memang begitu, namanya juga organ ya, organ vital. Ada jantung, paru-paru, ada lambung, ada pankreas, salah satunya ada ginjal. Itu tuh satu sistem semuanya. Jadi kalau ada salah satu organ bermasalah, itu bisa ngerembet kemana-mana. Sama kayak orang diabetes, teman-teman. Bermasalahnya kan di awal itu kan adalah pankreas. Nah, dari pankreas bermasalah, ini kan namanya sistem kan. Satu bagian itu bermasalah atau rusak, yang lain itu akan ngikutin. Nah, tinggal adu cepat aja. Cepat recovery-nya atau cepat rusaknya gitu. Ya, makanya aku bilang lebih mudah dan murah Anda jaga kesehatan daripada Anda mengobati kesehatan Anda. Lebih mudah dan murah Anda cegah daripada mengobati. Terus juga sama, urinnya nggak normal. Urinnya nggak normal itu artinya ketika Anda pipis, itu sering ada busa. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Ya, beda ya kalau Anda minumnya alkohol, terus pipisnya ada busa, nah itu karena alkohol. Tapi kalau Anda minumnya biasa, gitu ya, airnya air biasa, makan juga biasa, terus pipisnya tuh selalu berbusa gitu. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda ginjal Anda tuh mulai bermasalah. Gitu. Dan ya, thank you ya Sando, udah bantu saya. Berbau dan warnanya agak keruh. Kita kalau minum yang cukup ya,
atau lagi apalagi banyak. Biasanya kan pipisnya kan warnanya putih, bening, ya. Nah, kalau ginjal bermasalah, itu warnanya kuning. Ya, kadang bisa orange, terus baunya pun tuh pesingnya pesing banget dan apa namanya? Dan ini apa namanya? Dia berbusa. Nah, teman-teman jadi kalau Anda pipis, coba cek deh, berbusa apa enggak gitu. Kalau berbusa, hati-hati teman-teman ya. Kadang bisa kayak susu Milo. Nah, ini pengalaman nih, Tando. Thank you, thank you, thank you. Ya, nanti Tando yang ngomong ya, gantian ya. Gitu. Good. Oke. Apalagi ciri-cirinya ginjal bermasalah? Gampang masuk angin. Ya, serius. Gampang masuk angin itu ciri-cirinya, teman-teman. Jadi buat Anda yang dikit-dikit dikerok, 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 ya. Nah, itu ada potensi sebenarnya bisa jadi ya ginjal Anda bermasalah. Apalagi selain itu tanda-tandanya suka sakit di bagian belakang. Itu tadi di awal aku bilang, suka pegel di belakang segala macam. Ya, biasanya kalau orang-orang umum kan, aduh, ya udah dikretekin aja deh atau dipijitin aja. Ya bisa, tapi nanti nggak lama pegel lagi. Habis itu ntar nggak lama pegel lagi. Gitu. Jadi bukan masalah di otot, bukan masalah di tulang Anda, ya, tapi memang ini ada masalah utama yaitu di ginjal Anda. Ya. Selanjutnya, tanda-tanda ginjal bermasalah. Kaki Anda bengkak, teman-teman. Kaki Anda bengkak. Tiba-tiba, loh kok kaki gue bengkak ya? Nanti coba dicek. Ya, bisa karena gula darah Anda tinggi atau memang ginjal bermasalah. Makanya Anda kalau kaki Anda tiba-tiba bengkak, terus Anda cek ke rumah sakit itu pasti akan check up full. Ya, ini masalah di mana? Ya, dicek tuh semuanya ya. Terus juga ginjal Anda bermasalah, ciri-cirinya apa? Kulitnya kering dan gatal-gatal, dikit-dikit garuk, dikit-dikit garuk. Nah, itu bisa jadi bukan karena kulit Anda bermasalah, ya itu karena ginjal, gitu. Makanya kalau ginjal bagus, biasanya kulitnya, mukanya itu glowing, teman-teman. Ya, kulitnya itu moist, nggak kering. Ya, terus juga ginjal bermasalah itu ciri-cirinya nggak nafsu makan. Ya, selanjutnya ciri-cirinya ini banyak banget sih ciri-cirinya ya. Otot lebih sering kram, ya, kram. Jalan dikit kok kayaknya gue kram ya, atau olahraga baru mulai kram gitu. Ya kalau olahraga kram karena nggak ada pemanasan, itu wajar. Tapi kalau dikit-dikit kram, nah itu bisa jadi tanda-tanda ginjal Anda bermasalah, gitu ya. Nah, ada juga selanjutnya adalah yang sering sering ke WC, ya dikit-dikit ke WC, dikit-dikit ke WC, ya. Jadi yang dikit-dikit ke WC itu bisa jadi memang kalau dia minumnya banyak itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia minumnya biasa aja tapi ke WC mulu, nah itu bisa jadi memang karena ginjalnya bermasalah. Gitu teman-teman. Ya itu banyak tanda-tandanya sih. Ya. Oke. Nah, Pak, bagaimana Pak solusinya Pak untuk menjaga kesehatan ginjal? Solusinya nanti akan saya jelaskan, namun sekarang saya mau minta Sando untuk testimoni.